Pernah nggak sih Anda ngerasa ada yang aneh sama zaman sekarang? Gini, kita mulai bedah materi kali ini dengan sebuah paradoks kehidupan modern yang kerasa banget. Sekarang ini, akses kekayaan tuh melimpah ruah. Ilmu pengetahuan juga kayak lautan yang nggak ada habisnya, tinggal klik aja di HP. Tapi anehnya, kenapa ya kita tuh sering banget merasa kurang damai, kurang hangat, dan malah kehilangan harmoni di dalam keluarga, apalagi kalau dibandingin sama kehidupan 30 tahun yang lalu. Pasti kerasa bedanya kan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal membongkar sebuah pergeseran paradigma yang fundamental banget. Kita akan belajar gimana caranya melepaskan diri dari kejaran harta duniawi yang jujur aja bikin capek, dan mulai beralih ke pencarian rejeki yang penuh berkah dan bikin tenang. Intinya kita mau ganti lensa cara kita memandang hidup nih. Oke, ini sekilas saja peta jalan buat materi kita hari ini. Kita bakal mulai dari mendiagnosis krisis modern kita, terus mendefinisikan ulang makna syukur sejati, melihat dampak kekayaan pada keluarga, membedah apa sih bedanya dunia dan rizki, lanjut ke 4 perbedaan kuncinya, dan terakhir kita tutup dengan melihat bahaya nyata dari keserakahan. Sip, kita langsung masuk ke bagian pertama, krisis keberkahan, ketika ilmu nggak dibarengi sama berkah. Gini, zaman sekarang kita emang punya akses informasi yang nggak terbatas, tapi masalahnya kita sering kehilangan satu hal krusial, keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Itu semacam kualitas tak kasat mata yang bikin apapun yang kita punya itu bawa kedamaian. Bayangin aja deh, ilmu atau harta yang nggak ada berkahnya itu ibarat awan mendung yang super tebal dan gelap, tapi nggak pernah nurunin setetes pun air hujan yang dibutuhin buat nyuburin bumi. Bikin gelap, iya, tapi nggak menghidupkan sama sekali. Lanjut ke bagian kedua, mendefinisikan ulang makna syukur sejati atau gimana caranya kita menjaga kebahagiaan awal kita. Sering banget kan kita mikir, oh bersyukur itu berarti kita harus bisa terus ningkatin gaya hidup. Kayak dari mobil biasa terus bisa upgrade ke mobil mewah sekelas Alphard gitu. Padahal faktanya nih, syukur sejati itu justru ketika Anda punya satu motor yang sama selama 8 tahun, tapi Anda masih bisa ngerasain kebahagiaan dan kepuasan yang sama persis kayak waktu hari pertama Anda beli motor itu. Nggak pudar sama sekali rasanya. Jadi pemahaman soal Tuhan bakal nambah rezeki kalau kita bersyukur itu sebenarnya bukan matematika material di mana barang yang satu tiba-tiba berubah jadi dua, bukan gitu konsepnya. Syukur itu justru saat Tuhan ngelapangin hati Anda untuk nemuin kedamaian tanpa batas dari satu hal yang udah Anda punya sekarang, nggak peduli udah berapa lama barang itu ada di tangan Anda. Masuk ke bagian ketiga ya, kita bakal bahas dampak harta pada keluarga, si penyumbang harmoni yang sering nggak kelihatan. Di materi ini ada analogi yang cerdas banget. Harta dan keluarga itu dibilang nggak bisa dipisahin. Persis kayak bawang merah dan bawang putih waktu Anda masak nasi goreng. Maksudnya apa? Maksudnya, harta yang haram atau nggak bersih itu bakal bertindak sebagai racun tersembunyi. Racun yang pelan-pelan misahin hati dan malah bikin bibit konflik di dalam rumah, nggak peduli sekeras apapun Anda nyoba buat tampil harmonis. Coba kita ingat-ingat lagi kisah terkenal dari zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang penjual susu miskin yang nolak mentah-mentah pas disuruh ibunya nyampur susu pakai air demi untung lebih. Kenapa? Karena dia yakin banget Tuhan itu maha melihat, walaupun Umar nggak lihat. Kejujuran yang luar biasa ini akhirnya berujung pada pernikahan yang diberkahi sama keluarga Umar sendiri. Dan tebak apa hasilnya? Garis keturunan yang bersih ini melahirkan salah satu pemimpin paling adil sepanjang sejarah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Keren banget kan efek dari harta yang bersih? Oke, bagian keempat. Dunia versus rezeki. Gimana cara kita membedakan esensinya? Jujur aja, kita sering banget nyampur adukin dua hal ini. Padahal, mindset kita harus diubah 180 derajat nih. Kita harusnya aktif berusaha menyederhanain pengejaran dunia kita, dan di saat yang bersamaan, kita meluaskan kapasitas kita untuk nerima rezeki. Bikin dia selebar dan seluas danau. Lanjut ke bagian kelima. Ada 4 perbedaan utama buat ngenalin keduanya. Kita bakal ngebahas 4 perbedaan tegas dari dunia dan rizki. Mulai dari konotasinya di dalam teks, rasa puas yang ditimbulin, gimana cara dapetinnya, dan yang paling penting, dampaknya nanti di kehidupan setelah mati. Kalau kita lihat dari tabel ini, kontrasnya kelihatan banget. Dunia itu selalu dibingkai negatif, sifatnya menipu dan bikin kita merasa lapar terus, nggak ada ujungnya. Nah, sebaliknya, rejeki itu dipuji sebagai hal positif yang bawa kepuasan sejati, didapatnya lewat ketaatan, dan yang paling krusial, rejeki yang benar itu bakal meringankan beban pertanggungjawaban spiritual kita nanti. Ini menarik banget loh. Nabi itu nggak pernah berdoa cuma buat minta dunia, minta dinar atau dirham. Nggak pernah. Malah, tiap pagi beliau secara spesifik itu mintanya 2 hal. Ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik. Ini benar-benar fondasi buat ngebentuk paradigma yang benar.
Rezeki itu bawa kita ke kondisi yang namanya kafafan. Apa itu? Kafafan itu rasa cukup yang benar-benar bikin damai. Beda banget sama dunia. Dunia itu ibarat asupan gula buat orang diabetes, nggak pernah benar-benar ngasih kepuasan. Yang ada malah bikin nagih, bikin lapar terus, dan pastinya berbahaya banget buat jangka panjang. Terus nih, walau narasi hustle culture zaman sekarang selalu teriak-teriak kalau proses nggak bakal mengkhianati hasil, materi ini justru ngingetin kita hal yang sebaliknya. Porsi dunia kita itu sebenarnya udah ditakar sama takdir. Anda mau kerja banting tulang siang malam pun, takarannya ya segitu-gitu aja. Tapi beda sama rezeki. Rezeki itu bisa terus bertumbuh, bisa meluas lewat keimanan, ketaatan, dan karakter baik kita. Jadi kerasa kan bedanya? Oke, masuk ke bagian terakhir. Bagian ke-6, kita bakal lihat bahaya nyata dari keserakahan lewat kisah-kisah penuh hikmah. Kita bisa lihat bahaya fatal dari ngejar dunia di kisah Nabi Isa tentang sebongkah emas ini. Ceritanya lumayan gelap, tapi nyata banget. Gara-gara pengkhianatan dan sifat serakah, ada 4 orang yang malah saling bunuh di tengah hutan cuma demi sebongkah emas. Dan tahu nggak ironisnya apa? Pada akhirnya, mereka berempat mati semua, dan emasnya ya tetap aja di situ, nggak ada yang nyentuh. Berdiri ngeliatin tragedi itu, Nabi Isa ngasih observasi yang kuat banget. Beliau bilang, kalau pengkhianatan yang mematikan dan nggak ada habisnya ini tuh emang cara dunia memperlakukan orang-orang yang buta memburunya. Jadi ya, dunia bakal menghancurkan pemburunya sendiri. Ngeri ya? Tapi di sisi lain, coba deh kita dengerin kisah Imam Syafi'i. Awalnya beliau kaget banget waktu ngelihat seorang ulama besar lagi asik ngitungin tumpukan koin emas dinar di mejanya. Beliau sempat mikir, wah ini cinta dunia nih. Tapi ternyata dari kejadian itu beliau malah dapat pelajaran mahal banget soal apa itu rezeki. Sang ulama ngejelasin gini, kalau kekayaan ini jatuh ke tangan orang jahat, uang ini cuma bakal mendanai kehancuran, kemaksiatan, dan dosa. Tapi kalau jatuh ke tangan orang saleh, rezeki ini bisa dipakai buat ngebangun sekolah, nyebarin kebaikan, dan ngebantu banyak orang. Ini bukti yang brilian banget kalau kita tuh nggak boleh ngebenci kekayaan itu sendiri. Yang harus kita jauhin itu adalah keserakahannya dan sifat memabukkan dari dunia. Jadi, pas kita tutup sesi bedah materi kali ini, kita harus berhenti sejenak dan benar-benar jujur nanya ke diri sendiri. Selama ini, apakah Anda nguras energi cuma buat ngejar fata morgana dunia yang nggak bakal ada habisnya? Atau, apakah Anda lagi fokus memperbesar kapasitas diri Anda buat nerima rezeki yang sejati, yang bikin tenang, dan pastinya penuh berkah? Pertanyaannya simpel, tapi pilihannya ada di tangan Anda.